taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara kalamun nubuwah pertama yang masih didapatkan oleh manusia adalah perkataan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah semaumu. Hadis di atas menunjukkan bahwasannya ada di antara syariat nabi-nabi terdahulu yang tidak pernah dihapus, yang dinukil dan diamalkan dari generasi ke generasi, baik yang masih mendapatkan syariat nabi sebelumnya ataupun yang tidak mendapatkan syariat nabi sebelumnya. Maka disebutkan dalam Jami' al-Ulum wal Hikam ketika menjelaskan hadis di atas, hadis ini mengisyaratkan bahwasannya masih ada tersisa dari syariat nabi-nabi terdahulu yang diambil dan diwarisi oleh manusia di antara mereka, generasi dari ke generasi. Ini menunjukkan bahwasannya kenabian terdahulu telah menyampaikan syariat ini, dan ini menjadi syariat yang masyhur di antara mereka hingga akhirnya sampai kepada umat ini. Maka kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila kamu tidak malu, lakukanlah semaumu. Di sini ada dua makna. Makna yang pertama, apabila itu berkaitan dengan larangan, berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik, maka maknanya bukan untuk melanggar, akan tapi maknanya adalah sebuah ancaman bagi orang yang melanggar sesuatu yang dilarang. Dan ini persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain. Allah berfirman, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah semaumu, sesungguhnya Allah Maha melihat dengan apa yang engkau kerjakan. Allah akan menghisab. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain, fa'budu ma syi'tum min duni. Sembahlah semaumu selain Allah. Apakah ini perintah kufur? Ini bukan perintah kufur, akan tetapi ini sebuah ancaman. Seperti firman Allah yang lain dalam surat Al-Kahfi, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah kebenaran itu berasal dari Rabbmu, maka barang siapa yang mau silahkan beriman, dan barang siapa yang mau silahkan kufur. Akan tetapi setiap pilihan akan ada konsekuensinya. Maka Allah berkata, inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Kami mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim, yang kufur, yang tidak mau beriman, api neraka yang akan mengepung, yang akan mengelilingi dia nanti di akhirat. Dan seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'al khamra falyaqussal khanazir. Jadi barang siapa yang menjual khamr, sekalian saja menjual potongan-potongan daging babi. Itu bukan perintah, bukan menghalalkan, akan tapi itu adalah ancaman keras bagi orang yang berbuat dosa. Adapun penafsiran yang kedua, apabila hadis di atas diterapkan pada perkara-perkara yang mubah, maka difahami seperti zahirnya. Demikian juga apabila diterapkan pada kewajiban-kewajiban, maka itu memang bermakna perintah. Artinya apabila itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, lakukanlah. Apabila itu memang perkara yang mubah, silahkan engkau melakukannya. Oleh sebab itu, ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54 tentang sifat yang seseorang tidak boleh malu, bahkan harus melakukan, yaitu apa? Menegakkan kebenaran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang kaum ini Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, yang mereka rendah terhadap kaum mukminin, keras terhadap kaum kafirin. Mereka berjihad fi sabilillah dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, tidak malu dalam mengamalkan agama ini. Maka janganlah malu mengamalkan sunnah, jangan malu memelihara jenggot, jangan malu memakai jilbab, jangan malu dengan agama Rasulullah SAW. Bahkan kita harus menjadikan agama ini sebuah kebanggaan. Bangga kalau kita adalah seorang muslim, bangga kalau kita menjadi umat Rasulullah, bangga kalau kita tampil beda dengan ajaran Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sesungguhnya sifat malu merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat permisalan walaupun itu sebesar nyamuk atau lebih besar atau lebih kecil. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Yastahi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi ayyaruddahuma safran khaibatain. Allah malu untuk menolak seorang hamba, tidak diberi apapun ketika sudah mengangkat kedua tangannya berdoa meminta kepadanya. Kemudian yang kedua, malu juga menjadi salah satu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyaddu hayaan minal adra fi khidriha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih pemalu daripada gadis yang ada dalam pingitannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang sifat malu Rasulullah, yaitu apa? Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atan illa imra'ah yamlikuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangannya tidak pernah menyentuh wanita kecuali istrinya sendiri. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah berkata, inni la usafihun nisa, saya tidak menyentuh wanita, saya tidak berjabat tangan dengan wanita. Kemudian malu juga menjadi sifat asli manusia yang ditanamkan oleh Allah sejak penciptaan Nabi Adam. Allah mengisahkan tentang Nabi Adam, falamma dzaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Dan ketika Nabi Adam dan istrinya makan buah pohon itu, terbukalah aurat mereka berdua. Mulailah mereka berdua menutup auratnya dengan dedaunan pohon surga. Mereka berdua, tidak ada orang lain di surga. Mereka juga suami istri. Malu dari siapa? Malu dari siapa? Akan tapi karena ini terjadi di luar ruangan, maka sifat malu mendorong mereka untuk mengambil dedaunan surga, menutup auratnya.
Demikian juga para wanita salaf, lebih-lebih para sahabiat adalah wanita-wanita yang punya sifat malu. Aisyah radhiyallahu anha diceritakan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kamarnya, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Apa yang terjadi? Aisyah berkata, "Kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi." Saya masih masuk rumahku. Saya masih masuk kamarku yang itu adalah tempat dimakamkannya Rasulullah dan ayahku. Ya, fa ad'u thawbi, maka aku meletakkan pakaian luarku. Fa aqul, dan aku mengatakan, innama huwa zauji wa abi. Ini hanya suamiku dan ayahku. Falamma dufina Umar ma'ahum, ketika Umar dimakamkan bersama mereka, fa wallahi ma dakhaltu illa wa ana masduda alayya thiyabi hayaan min Umar. Ketika Umar meninggal dan dimakamkan bersama mereka berdua, maka Aisyah berkata, ya, aku tidak masuk, demi Allah aku tidak masuk rumahku kecuali pakaianku dalam keadaan terikat karena malu dengan Umar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Malu kepada orang yang sudah meninggal, yang bukan mahramnya, yang tertanam di bawah tanah. Kemudian kisah Fatimah radhiyallahu anha diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Fatimah ya sakit keras. Maka dia berkata kepada Asma binti Umais, apakah engkau tidak melihat bagaimana jenazah itu diangkat oleh para laki-laki di atas tandu, terlihat nyata. Maka Asma berkata, ya, akan tetapi aku akan membuatkan untukmu keranda jenazah seperti yang aku lihat di negeri Habasyah. Maka Fatimah berkata, perlihatkan kepadaku seperti apa. Maka dibuatkanlah keranda jenazah yang tertutup dengan pelepah kurma. Maka Fatimah mengatakan, betapa baiknya ini. Maka diceritakan ketika Fatimah meninggal, maka dia dimakamkan, diangkat dengan keranda tersebut dan dimakamkan pada malam hari. Subhanallah. Inilah para ulama salaf, generasi terdahulu yang mereka penuh dengan sifat malu. Bandingkan dengan zaman-zaman sekarang, betapa banyak orang yang berbuat maksiat tidak malu, betapa banyak orang yang melanggar tidak malu, dan yang lebih menyedihkan, mereka membanggakan perbuatan maksiatnya. Bangga kalau melanggar, bangga kalau berhasil dari kejaran penegak hukum, bangga kalau dia bisa lolos dari hukum yang menjeratnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sungguh banyak dalil yang kita dapatkan dalam agama kita tentang perintah untuk memiliki sifat malu, tentang keutamaan sifat malu. Nabi SAW menjadikan malu itu termasuk keimanan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar bahwasannya Nabi SAW pernah melewati seseorang
yang mencela, menasihati saudaranya dalam sifat malu. Jadi mereka selalu mendidik generasinya, mendidik teman-temannya agar memiliki sifat malu. Barang siapa yang tidak punya sifat malu harus diperingatkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaka latastahi ka'annahu yaqul qad asarra bika. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, da'hu fa innal haya minal iman. Rasulullah berkata, biarkan dia, sesungguhnya malu itu termasuk iman. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al haya syu'batun minal iman. Malu merupakan salah satu cabang iman. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Imran bin Husain, masih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak membawa kecuali kebaikan. Berarti sebaliknya, barang siapa yang tidak punya malu berarti membawa segala bencana. Dalam riwayat Muslim disebutkan al haya khairun kulluh, malu itu seluruhnya baik. Kemudian dalam riwayat juga disebutkan al haya kulluhu khair. Dalam hadis riwayat Al Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al haya wal iman korna jami'an. Malu dan iman itu selalu beriringan. Faida rufi'a ahaduhuma rufi al akhor. Kalau satu diangkat, maka yang lain juga diangkat. Karena malu itulah yang menghalangi, menahan seseorang dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Apabila malunya tidak menahan seseorang dari perbuatan dosa, hilang pula keimanannya. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanal fuhsu fi syai'in illa sanah. Tidaklah perbuatan keji ada pada sesuatu kecuali akan merusaknya. Wa makanal haya fi syai'in illa zanah. Dan tidaklah ada sifat malu pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal Islam al haya. Sesungguhnya setiap agama itu punya ciri khusus akhlak tersendiri, dan yang menjadi ciri khusus akhlak dalam agama Islam adalah malu. Oleh sebab itu, malu adalah pangkal dari seluruh adab dan akhlak yang mulia. Maka barang siapa yang tidak punya sifat malu, seluruh adab dan akhlaknya juga akan hilang. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata ketika menyebutkan tentang keutamaan sifat malu, wa khuluqul haya min afdalil akhlak wa ajalliha wa a'dhamiha qadran wa aktsaruha naf'an. Dan akhlak malu merupakan akhlak yang terbaik, paling mulia, paling besar kedudukannya, dan paling banyak manfaatnya. Bal huwa khossatul insaniyah, bahkan itu menjadi sifat khusus manusia yang membedakan antara manusia dengan binatang. Faman la haya'a fihi laisa ma'ahu minal insaniyah illa lahm wad dam wa suratuhuma adh-dhahirah. Barang siapa yang tidak punya sifat malu, maka dia tidak memiliki sifat manusia kecuali hanya daging, darah, dan bentuk manusia. Kama annahu laisa ma'ahu minal khair syai', sebagaimana manusia yang tidak punya sifat malu tidak ada kebaikannya sama sekali. Walau la hadzal khuluq lam yuqarrud dhaif. Kalau bukan karena sifat malu, tidak ada orang yang mau menjamu tamu. Walam yufa bil wa'd, dan tidak ada orang yang mau menepati janji. Walam tu'adda amanah, dan tidak ada yang mau menunaikan amanah. Walam tuqda li ahadin hajah, dan tidak ada orang yang mau membantu hajat orang lain. Wala taharra rajul al jamil fa'atharahu. Kalau bukan sifat malu, seseorang tidak akan mendahulukan, mengedepankan perkara-perkara yang baik. Wal qabi fatajannabahu, dan menjauhi perkara yang jelek. Wala sutira lahu aurah, tidak ada aurat yang ditutupi.
walam tana amin fahisyah, dan kalau seseorang tidak punya sifat malu, tidak akan menahan diri dari perbuatan-perbuatan keji. Ala sallu ibadallah ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah, fa innallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi, qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina subulas salam wa jannibna dzunuba wal asam. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.